Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya masih akan memperdengarkan testimoni salawat kepada teman-teman. Kali ini testimoninya dari Papua. Bagaimana kisahnya nanti akan kita dengarkan bersama-sama ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman, bagi yang belum mempunyai buku ini, buku Shalawatin aja, silahkan untuk dibeli. Ya, bisa teman-teman dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Perhatikan penulisnya adalah saya sendiri, Mukhlis Marsa, dan backgroundnya berwarna hijau. Ya, dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video saya sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin istiqomah dalam mengamalkan amal-amal salawat ini. Oke, bagaimana kisahnya? Sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, teman-teman. Mbak Reni ini berasal dari Papua. Beliau ini mengirimkan testimoninya kemarin ya. Kepada teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni salawatnya ataupun kejabat-kejabat salawat yang sudah dirasakan, silakan langsung untuk mengirimkannya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Oke, langsung saja kita bacakan bagaimana testimoninya. Baru beliau mengirimkan testimoni kepada saya. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz Mukhlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz Mukhlis, saya minta maaf juga, terima kasih banyak atas video-video yang selama ini saya ikuti dari channel Ustaz. Maaf, cerita saya mungkin agak panjang, mohon untuk dibaca. Ustadz, kapan hari saya ada kirim WA di sini? Maksud saya mau sedikit curhat, tapi saya tidak tahu kalau WA ini khusus buat testimoni aja. Ya, jadi teman-teman yang mengirimkan WA, tolong, bukan saya tidak mau menanggapi pertanyaannya. Cuma kalau ratusan pertanyaan hingga ribuan, ya saya nggak bisa menjawab satu persatu. Tapi kalau beberapa, mungkin 1, 2, 3 atau di bawah 10 ya, insya Allah saya akan jawab. Dan kepada siapa saya akan menjawab itu ya sesuai dengan kontak batin saya. Mungkin mereka sudah bersalawat ya, saya akan jawab sebisa saya ya, gitu ya. Maksud saya mau sedikit curhat, tapi saya tidak tahu kalau WA ini khusus buat testimoni saja ya guys. Sejak itu saya mengikuti testimoni di channel Ustadz. Jadi kalaupun belum saya jawab, ya udah amalkan aja salawatnya sebanyak-banyaknya ya. Sejak itu saya mengikuti testimoni di channel Ustadz. Salawat saya perkuat habis sholat zuhur. Asar itu 100, soalnya di jam-jam itu saya ada urusan rumah urus suami. Terus bakal maghrib itu sudah longgar, saya baca salawat 1000. Lanjut sholat isya 10.000. Alhamdulillah malam saya bangun sholat tahajud. Di sholat tahajud saya baca 1000, kadang 2000. Lanjut sholat subuh, di sholat subuh saya baca 1000. Tapi di setiap sholat saya baca salawat 100. Saya baca salawat munjiah 11 kali. Masya Allah Ustaz, antara percaya atau tidak, pagi tadi saya cari dompet saya. Biasanya saya taruh di dalam tas, tapi kemarin suami ada suruh saya. Dompet saya bawa habis itu saya taruh di ruang tamu. Isinya nggak seberapa. Uang dari hasil jualan ada 80.000, terus sisa uang suami buat bayar TV kabel 40. Itu yang 40 tidak saya masukkan ke dalam dompet. Lah, pagi tadi saya mau belanja, saya cari dompet, ternyata ya Allah di dalam dompet ada uang 500.000. Saya sempat merinding. Saya tanya ke suami, "Mas, apa kamu ada kasih uang ke dompet aku di dompet kah?" Suami jawab, "Sejak kapan aku pegang dompet kamu atau buka dompet kamu?" Tapi iya Ustaz, sejak kita menikah suami atau saya tidak pernah buka-buka dompet masing-masing, terkecuali jika ada izin. Masya Allah Ustaz, benar-benar di luar nalar. Saya terima kasih atas ilmu yang Ustaz berikan. Maaf saya belum memperkenalkan diri. Saya Ibu Nurul, tinggal di Papua. Terima kasih banyak Ustaz Mukhlis. Semoga Allah memberikan umur panjang, sehat selalu, dapat rezeki yang barokah. Sekian dulu cerita saya, mohon maaf cerita sangat panjang. Dan ini dompetnya dikasih foto ya. Oke.
nanti akan dilihatkan di layar fotonya ya. Masya Allah. Kemudian saya balas Masya Allah, saya terharu. Baca selawat Jibril 25.000 kali sehari, pasti Allah akan berikan rezeki melimpah lebih banyak lagi, saya bilang begitu. Tapi Ustadz, kemarin kan hari Jumat saya ingin berbagi rezeki walaupun gak banyak, saya kasih ke anak yatim. Masya Allah, ini balasan dari Allah balasan dari Allah nggak tanggung-tanggung, dilipat gandakan. Kemudian saya kasih tanda ini. Allahu Akbar. Insya Allah Ustaz, amanah dari Ustaz Muli saya akan dawamkan. Sekian dulu, saya mau sholat asar. Assalamualaikum. Oke, begitulah dari ibu siapa tadi ya? Dari Ibu Nurul ya, begitulah dari Ibu Nurul ya di Papua testimoninya. Jadi memang kisah-kisah keajaiban selawat itu cenderung kebanyakannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dompet yang tidak ada isinya tiba-tiba pas kita datang sudah terisi? Siapa yang ngisikan? Itu sesuatu hal yang tidak logis menurut akal pikiran kita. Tapi jika Allah menghendaki sesuatu, apa yang tidak mungkin? Ya, mulai cerita ATM terisi sendiri, yang ada yang celengan terisi sendiri, yang mulai dompet terisi sendiri, bahkan ada penyakit yang sembuh sendiri tanpa berobat kemana-mana, hanya dengan salawat saja. Itu hal yang tidak bisa masuk akal, teman-teman. Ya itulah namanya keajaiban. Kalau semua itu masuk akal, ya namanya bukan keajaiban gitu. Dan orang-orang yang ahli salawat itu sangat terbiasa mengalami keajaiban dalam hidupnya. Teman-teman ya, kalau sudah nanti mengamalkan salawat istiqomah setiap hari, itu akan merasakan sangat sering mengalami keajaiban di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dimasuki oleh akal kita yang sehat gitu. Bahkan kalau orang yang ahli salawat, kalau dia tidak mengalami keajaiban, itu namanya sebuah keanehan. Aneh kalau orang ahli salawat tidak pernah mengalami keajaiban, itu aneh. Namun sebaliknya, kepada orang-orang yang justru tidak pernah bersalawat ataupun sangat jarang bersalawat atau bersalawatnya sangat sedikit, ya memang sangat wajar kalau dia tidak pernah mengalami keajaiban begitu ya teman-teman ya. Kenapa saya katakan orang-orang ahli salawat itu sangat sering mengalami keajaiban? Karena mereka kan melakukan amalan yang istiqomah. Jadi ada sebuah ulama mengatakan, amalan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya, amalan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, sedangkan keajaiban-keajaiban yang kita alami itu adalah bagian dari karomah. Karomah dari amal-amal yang kita lakukan tadi. Jadi kita ini orang-orang yang ahli bersalawat itu banyak mengalami keajaiban dalam hidupnya. Itu kenapa? Karena amal-amal itu dilaksanakan secara istiqomah dalam kehidupan dia, sehingga ya sangat wajar jika dia sangat sering mengalami hal-hal yang ajaib yang jika diceritakan tidak bisa diterima oleh nalar akal sehat kita. Oke, maka untuk itu kepada teman-teman saya mengajak semuanya untuk semakin banyak bersalawat. Kalau bersalawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad, dawamkan paling sedikit 20.000 atau 25.000 per hari, insya Allah. Jadi lakukanlah waktu 5 jam untuk Allah dan selebihnya untuk dunia, untuk yang lain-lain boleh, silakan. Oke, begitu saja penyampaian saya. Nantikan video-video saya berikutnya di lain kesempatan. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.